Tanya sopo rojul tadi. Kanjeng Nabi, saya nemu fadolatul ibil. Fadolatul ibil itu bisa dimaknai sebagai peralatan makan untuk unta. Kalau bahasa kita apa ya? Peralatan makan untuk almarhum Coki. Misalnya toh peralatan makan untuk unta itu biasanya cukup berharga. Mungkin sahabat tadi bilang, Kanjeng Nabi, wong ini loh yang saya temukan cuma peralatan makan untuk unta, yang dianggap mungkin tidak cukup berharga. Apa reaksi Nabi? Fagodiba, mongko marah sapa Nabi, hatta ahmarot, sehingga kemudian tampak merah apa wajh natahu, pelipis wajah Nabi. Rupanya sahabat tadi merasa ingin memiliki, sehingga Nabi kemudian nggak suka. Auqala atau ngucap sapa rawi ihmaro, menjadi marah, menjadi merah apa wajhu wajah Nabi. Faqala wa malaka. Wa malani apa laka untukmu walahalan miliknya Luqatah tadi. Kata Nabi kemudian merespon walaupun itu hanya peralatan makan unta, tapi kan itu bukan milikmu. Jadi artinya walaupun barang itu mungkin tidak sangat berharga, tapi kan itu bukan milik kita. Karena itulah kita tidak layak untuk mengklaim barang itu. Intinya adalah mari kita menjaga diri kita untuk tidak mudah memiliki, mengambil milik orang lain. Wa malaka walaha. Ma'ha iku satane tadi Luqatah dengan barang tadi, sakouha, yaitu tempat kantong airnya unta, wajidauha, lan sepatune unta. Taridu mengendaki sapa almaa ing air, watara'a, lan jogo asyajarota ing tanaman, ing pohon. Fadarha, mongko nunggu sapa sira ha ing Luqatah tadi, hatayal koha, sehingga menemukan hak ing Luqatah sapa robuha, orang yang memiliki. Artinya kalau barang-barang itu kayaknya cukup berharga, kita harus menunggu dan tidak boleh. Tapi kemudian sahabat masih ini lagi. Qala kemudian mengucap sapa sahabat, fadolatul ghanam. Bagaimana kalau peralatan minum untuk kambing? Mungkin berarti harganya tidak semahal peralatan makan untuk unta. Kalau yang untuk unta tadi Nabi benar-benar me-warning kita bahwa barang-barang yang cukup berharga untuk tidak kita miliki. Sementara yang barang-barang, misalnya Anda nemu begini, menemu air minum, geledak, maka boleh nggak kita miliki? Kalau itu dianggap sesuatu yang tidak berharga, kita bisa pakai. Terus tak minum aja lah, nggone sopo. Mbak, ini ada air minum, saya haus banget, ini saya minum ya, tapi nanti kalau ada yang nyari, suruh ke saya, nanti saya ganti. Prinsipnya begitu. Tetap kita tidak boleh memiliki, karena itu bukan barang milik kita. Hanya kalau yang barang kecil, kita bisa pakai lebih dulu. Dengan catatan, kita akan mengganti ketika yang punya datang. Qala, bagaimana kalau barang itu kecil? Qala njawab sapa Nabi laka, maka boleh untukmu, au liahika, atau bisa untuk saudaramu, au lidakbi, atau untuk binatang, atau karena kita biarin aja, akhirnya dimakan binatang, yuk silahkan aja. Wa Nabi Musa radhiyallahu an qala, suilah ditanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asya'a, saking macem-macem, kariha, yang enggak suka sapa Nabi ha ing Asya. Ini suatu ketika Nabi itu pernah ditanya macam-macam yang kadang mungkin Anda pernah nggak ditanya muridnya macam-macam yang kita kemudian jengkel dewe. Mungkin Anda yang ngajar pernah, atau ada anak kecil semua macam-macam tanyanya yang kita kemudian repot untuk menjawab. Nabi suatu ketika pernah begitu, ditanya sahabat yang pertanyaan itu aneh-aneh. Kemudian Nabi kemudian merasa terganggu dan nggak suka. Falama uksiro, mongko nilikani di banyak pertanyaan itu banyak, alai ngatasi Nabi ghadiba, kemudian marah sopo Nabi sumakola. Nabi kemudian merasa nggak nyaman dengan pertanyaan yang macam-macam.
saking jengkelnya mungkin ya, Nabi kemudian sampai mengatakan salu bertanya sapa sira ni ingsun ama siktum, saking segala sesuatu yang kamu inginkan. Wis kalau bahasa kita, wis apapun sampean tanyakan semua. Pertanyaan itu kan, pernyataan itu sebetulnya pernyataan ketika sudah jengkel. Bukan kok kemudian kayak Anda, apa itu bahasa usul fikihnya? Tahdid ya. Kalau misalnya Anda bolak-balik ngomong ke abah, ke orang tua kita, "Bah, ini liburan, boleh nggak kita jalan-jalan? Kemana?" Biasanya Anda jalan-jalan kemana? Bali, Irian? Oke lah. Ustaz, saya liburan loh, ini akhir tahun. Kita jalan-jalan lah, kemana? Bolak-balik ngomong, sampai jengkele. Kemudian orang tua kita bilang, "Yus, jalan-jalan." Kita harus tahu gestur, body language orang tua kita. Bahasanya kan gitu toh. Bukan kemudian ketika beliau jengkel, "Wis gak apa-apa, terserah wis." Wah, alhamdulillah, Pak, terima kasih. Padahal beliau ngomong itu saking udah jengkel, diomongin gak kena. Kita harus tahu gitu. Nabi gitu, bolak-balik ditanya, kemudian sampai jengkel, kemudian lagi mengatakan, "Wis tanyakan semuanya." Tapi raut wajah beliau dalam kondisi yang murka. Coba pertanyaannya tuh aneh-aneh. Qala jawab ngucap sapa rajul, "Man abi?" Kanjeng Nabi, bapak saya itu siapa? Loh, bapaknya kok ditanya Nabi? Tanya mbok itu. Yang tahu bapak kita kan ibu kita. Coba ditanya, "Kanjeng Nabi, bapak saya itu siapa?" Qala jawab sapa Nabi, "Abuka Hudafa." Kamu itu bapakmu namanya Hudafa. Yang lain tanya lagi, "Man abi?" Bolak-balik tanya bapakmu. Coba kayak Anda gini, "Ustaz, saya itu anaknya siapa?" Ya enggak tahu. Ya, kamu anaknya siapa? Padahal kalau kita, kalau ujian, kemudian, "Ustaz, saya lulus enggak? Nilai saya berapa?" Kan banyak toh WA. Kadang udah sumpek kita wis. Akhirnya kalau Ustaz biasanya langsung tak print, letakkan di papan di fakultas. Dulu ini tuh loh, nilaimu masing-masing. Ustaz dulu biasa begitu. Jadi nilai itu tidak dirahasiakan. Nilai akan kita pampang di papan pengumuman. Hanya namanya nggak ada. Namanya kita tutup, tapi NIM-nya muncul. Jadi biar tahu, kalau misalnya seorang mahasiswa dapat nilai akhir, itu A. Karena sejak awal kuliah, Ustadz biasanya ngasih kesempatan. Nilai akhir kita itu terdiri dari nilai US, UAS, makalah, presentasi, dan macam-macam. Dengan persentase beda-beda. Nanti totalnya ini. Maka kemudian setelah nilai keluar, saya pampang di papan pengumuman. Kenapa dapat A? Itu aspeknya ini sekian persen, totalnya sekian. Sekian sama dengan nilai apa. Begitu. Cuma yang sering terjadi itu, yang protes itu, "Ustaz, kenapa saya dapat B? Kenapa dapat C?" Itu protes. Yang saya belum pernah ada protes, "Ustaz, kenapa saya dapat A?" Enggak pernah yang protes. "Kenapa saya dapat A? Mestinya saya itu menyadari, Ustaz, saya dapat C mestinya. Kok dapat A?" Saya belum pernah. Biasanya terus, "Ustaz, terima kasih. Saya nggak tahu harus membalas apa dengan kebaikan ini." Biasanya gitu. Itu biasanya anak-anak pasca. Tapi yang jelas gitu. Biasanya kadang banyak. Nabi juga gitu. Coba pertanyaan sahabat itu aneh-aneh. "Man abi?" Mau dijawab, "Bapakmu Hudafa." Yang fakola akhoru. Kemudian yang lain tanya, "Man abi?" Sapa bapakku? Bolak-balik tanya bapakmu. Kala njawab sapa Nabi, "Abuka," bapakmu itu Salim. Itu bapakmu itu Salim, Maula Syaibah, mantan budaknya Saibah. Bolak-balik nanya bapak, akhirnya Nabi marah. Tapi ini hebatnya, falama ro'a, nalikane melihat sapa Umar ma ing barang biwajihi ing wajah Nabi. Begitu kita, ini pelajaran berharga untuk kita. Kalau kita melakukan sesuatu, mungkin terhadap orang tua kita, terhadap orang lain, dan kita sadar mungkin perilaku kita nggak pas.
kemudian kita bisa membaca body language beliau yang nggak suka, maka Umar mengajarkan kita segeralah minta maaf. Oh ngapunten ya, mungkin tadi menyinggung, saya mohon maaf. Bukan kemudian tanpa basa-basi. Enggak, Umar kemudian mengajarkan kita, begitu Umar melihat wajah Nabi yang berubah, nggak suka dengan pertanyaan aneh-aneh tadi, Qala kemudian mengucap sapa Umar, ya Rasul, inna natubu ilallah. Kanjeng Nabi, saya tobat, saya mohon maaf. Anda kan harus begitu toh. Kalau Anda pada orang tua, nanti Anda pada suami, mungkin ada sesuatu yang kemudian, karena itu kita butuh kepekaan terhadap pasangan. Kira-kira nyaman enggak? Kira-kira abi kita, orang tua kita, umi kita, nyaman enggak dengan pertanyaan dan statement kita? Kan Anda bisa toh melihat perubahan raut wajah. Kira-kira kalau kemudian kita merasa ada sesuatu yang enggak enak, segera kita berhenti, minta maaf, selesai. Jadi enggak kita lanjutkan. Kalau kemudian itu menjadi penting, maka nanti dilanjutkan pada sesi yang lain yang pada kondisi yang lebih memungkinkan. Jangan ketika itu. Kadang kan kita baru datang, kemudian anaknya macam-macam. Koyok, kadang adik aski, kita nggak tahu. Kita udah capek nih kampus, kita datang, minta apa, terus ngomongin gaya wiridan. Indomaret, bolak-balik. Risi, kita itu risi. Gak terima ngomong sekali, kayak wiritan di samping kita. Akhirnya kan, artinya kan kadang kita begitu. Kalau kita kemudian tahu ada perubahan yang enggak ini, yo Anda kan bukan adik asli. Udah tahu, udah bisa membedakan, sudah bisa membaca body language orang tua kita, atau guru kita, atau orang lain. Oh ini enggak nyaman, segera kita hentikan dan mohon maaf. Tadi kalau itu memang penting untuk kita bicarakan, maka kita bisa mencari kesempatan yang memungkinkan. Tapi tidak pada saat itu, yang kemudian tidak membuat nyaman. Nabi pernah terjadi begitu, dan hadis ini mengajarkan kita untuk begitu. Anasin radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wassalam, annahu sedune Kanjeng Nabi iku kanono sapa Nabi iku diatakallama nalikane dawuh sapa Nabi bi kalimatin kelawan sebuah kalimat a'adaha, mongko mengulang-ulang sapa Nabi han kalimat salasan. Nabi itu kalau ngasih mauidhah, ngasih statement sesuatu yang penting, maka sesuatu itu biasanya diulang. Diulang sampai berapa kali? Kadang sampai salasan 3 kali. Hatta tufhama, sehingga bisa difahami apa kalimat minu saking Nabi. Jadi diulang dengan intonasi yang bagus. Kayaknya kita butuh belajar orasi ya. Kan kalau kita belajar pidato itu kan ada intonasi yang berbeda. Nah, kadang kita tuh ngomong gremeng. Kalau dingkluk gremeng. Ini ngomong apa? Anda perlu belajar itu. Mungkin kita perlu ngundang narasumber untuk belajar bagaimana membuat intonasi mauidhah, intonasi statement yang pas. Nah, itu penting. Nabi itu kalau sesuatu yang penting biasanya beliau kemudian caranya dengan mengulang, dibaleni sampai kemudian sahabat itu paham. Wa idza ata itu satu. Yang kedua, wa idza ata nalikane datang sapa Nabi ala qaumin ing atase kaum sasallama. Kemudian salam sapa Nabi alaihim. Salam sapa Nabi alaihim ing atase mereka salasan. Nabi kalau datang uluk salam biasanya salamnya 3 kali. Ini yang kemudian sering dipakai, ditiru oleh para nasihin ya. Kalau yang ceramah, assalamualaikum, oh kurang mantap, tambah lagi, kurang kompak. Nabi memang begitu. Kalau salam biasanya 3 kali. Tapi bukan hanya salamnya, pada sesuatu yang penting beliau akan mengulang. Wa an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satun utawi 3 lahum kedue salasah apa ajroni. Ada 3 orang yang nanti akan mendapatkan pahala ganda, 2 pahala. Jadi ada 3 kelompok yang nanti akan mendapatkan pahalanya double. Kita lihat, kita masuk ini enggak?
Satu yang akan mendapatkan pahala double adalah satu rajulun, laki-laki min ahlil kitabi, saking ahli kitab, yaitu orang ahli kitab. Ahli kitab itu penganut agama lain, bisa Kristen, bisa Katolik, bisa macam-macam, pokoknya yang mereka punya agama. Kemudian amanah mengimani sapa mereka binabi kelan nabine, yaitu ahli kitab penganut agama lain yang mereka mempercayai nabi mereka, tetapi juga wa amanah bi Muhammadin. Jadi mereka mengimani agama mereka dan mereka juga membenarkan risalah kanjeng Nabi. Maka kata Nabi itu akan mendapatkan 2 pahala. Itu satu. Yang kedua, wal abdu, seorang budak al mamluku yang dikuasai. Idza ada seorang budak, kalau bahasa kita apa? Pembantu ya, mungkin pembantu yang idza ada nalikane memenuhi hak Allah taala, hak Allah wa haqqa mawalihi, lan hak juragannya. Yang kedua yang mendapatkan pahala double adalah seorang pembantu, seorang budak yang dia bisa memenuhi tugas kepada Allah, ibadahnya nggak keder, kemudian pekerjaannya beres, berarti dia dapat double. Kita semoga menjadi itu. Kita di kampus mengerjakan tugas kampus, di pondok kita mengikuti kegiatan pondok, berarti kita dapat 2. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan 2 kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, rajulun, yaitu seseorang kanat kang ono indahu ono sandingi rajul sapa amatun, budak perempuan, ya ta'uha yang yang berbuat baik sapa rajul ha ing amat, fa'adabaha, kemudian ngajari etika sapa rajul ha ing amat, fa'ahsana, kemudian berbuat baik tak dibaha ing pendidikane amat, wa alamaha, lan ngajari sapa rajul ha ing amat, wa ahsana, kemudian berbuat baik tak limaha ing proses pendidikane amat, summa taqoha, kemudian dia memerdekakan, fatazawwajaha, kemudian menikahinya, falahu ajroni, maka orang itu dapat 2 pahala, yaitu laki-laki yang mempunyai budak perempuan. Sekarang sudah nggak ada yang ketiga ini. Punya budak perempuan, kemudian budaknya diajari pendidikan yang baik. Setelah dia pinter, kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahi. Artinya begitu dia dididik, dimerdekakan, dinikahi, berarti kan dia mengangkat budak itu dari status budak menjadi istri. Meningkatkan status sosial perempuan. Maka kata Nabi itu mendapatkan 2 pahala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja. Keluar sapa Nabi wa ma'ahu lan iku satane Nabi sapa Bilalun Bilal. Padonna mongko nduga sapa Bilal annahu kulam yusmi, ora mendengarkan, memberikan pengarahan sapa Nabi an-nisaa. Fawa azhuna, mongko kemudian memberikan mauidhah sapa Nabi hu ing nisa wa amarahunna, lan perintah sapa Nabi hu ing nisa bisa dakoti lan sedekah. Suatu ketika Nabi ketemu dengan ibu-ibu golongan jamaah, kemudian Nabi ngisi pengajian, dan salah satu pengajian yang diberikan Nabi adalah agar para perempuan membiasakan diri sedekah. Coba, para sahabat Nabi itu luar biasa. Begitu dibilang kalian perempuan biasakan sedekah, maka langsung saat itu juga baca alat mongko kemudian melakukan sapa almaratu ikut tulki, memberikan sapa mar'ah al kurto ing anting-anting wal khotama lan cincin. Begitu, mak sampean sedekah, bukan kok nggih Nabi benjing, enggak, tapi langsung saat itu juga anting-antingnya dilepas, cincinnya dilepas, diberikan. Itulah luar biasanya mereka. Itulah kenapa Nabi mengatakan orang yang paling baik itu adalah para sahabat Nabi. Setelah itu di bawahnya dan seterusnya. Anda bisa bayangkan begitu dikongkon disuruh untuk sedekah, apa yang dia miliki diberikan. Kalau Anda, yo saya pulang dulu Ustaz, dikongkon sedekah. Coba ini begitu Nabi mengatakan
sedekah, langsung perempuan tuh bukan uang yang diberikan, dan uang ambil yang paling kecil, anting-antingnya, cincinnya dikasihkan. Padahal Anda bisa lihat, Anda yang biasa di Arab, di Arab tuh like, toko perhiasan itu kan kayak wayang. Nah, kita kan cuilik tuh, kecil cincin. Suatu ketika Ustadz sama Ibu itu apa dulu umroh ya, kita kan suami yang baik. Suatu ketika pengen belikan Ibu itu cincin, sudah bawa uang, menyiapkan diri buat kejutan, buat mau belikan cincin yang Madinah. Kemudian Ustadz ngajak Ibu untuk ke toko perhiasan. Ternyata nyari cincin yang paling kecil yang Ustadz bisa beli itu nggak ada. Ternyata koyo rentengan wayang. Ini sopo sing tuku, tapi nyatanya ada. Karena itu kemudian Ustadz dibilangi penjualnya ente bahil. Karena ternyata nggak bisa membelikan untuk istrinya. Padahal kita wis nabung, wis berusaha untuk, tapi ternyata masih nggak terbeli juga. Ya, itulah nasibnya pegawai negeri. Karena itu kalau Anda ingin kaya, jangan jadi pegawai negeri. Tapi untungnya sejak awal, Ustadz itu bilang, begitu dulu kita mau melamar Ibu, Ustadz bilang, Anda harus tahu saya pegawai negeri, dosen gajinya nggak banyak. Ibu mengatakan, mboten nopo-nopo. Ya harus tahu. Kan gitu toh. Nah, kalau Anda kan begitu. Wa Bilalun utai Bilal iku yahudu, ngambil sapa Bilal min tarafi saubihi, dengan ujung bajunya Bilal. Kalau bahasa kita biasanya enggak apa ya? Anu ya. Kerdus. Ana toh tak pengajian, monggo sedekah kemudian serban muter atau kerdus muter. Nah, Bilal juga begitu. Begitu perempuan-perempuan itu mengeluarkan anting-anting, cincin dan seterusnya, Bilal menggunakan ujung bajunya untuk nadai sedekahnya. Jadi kalau kita lebih canggih, Pak Bilal pakai ujung baju, kita pakai nampan. Jadi lebih besar. Nah, tapi tradisi itu ada sejak masa dulu. Wa Nabi radhiyallahu an qultu matur sapa ingsun ya Rasul, man sapane wong as'adun nasi, orang yang paling bahagia, bisafaatika, paling beruntung, bisafaatika kelan syafaat Tuhan yaumul kiamati. Nabi pernah ditanya kan Nabi, siapa yang orang yang berhak mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Qala jawab sapa Nabi, laqad dzanantu, teman-teman telah menduga sapa ingsun ya Abu Hurairah, alayas aluni, orang-orang yang bertanya ingsun an hadzal hadisi, saking persoalan ini sapa hadun. Awalun yang lebih awal mingka saking sira. 5 krono barang roa itu kang melihat sapa ingsun min khirsika, saking keinginan sira alal hadisi ngatasi hadis. Jawabannya begini, as'adun nasi, utai orang yang paling beruntung, bisyafaati dengan syafaatku, yaumal kiamati, besok dino kiamat, adalah man qala, orang yang biasa mengucapkan la ilaha illallah. Itulah kenapa kita berusaha habis sholat kita dzikir la ilaha illallah 100 kali paling enggak. Kita berusaha semoga kebiasaan kita dzikir la ilaha illallah setiap habis sholat 100 kali, kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nabi mengatakan salah satu orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang istiqomah membaca la ilaha illallah. Ya hadis yang lain maca selawat, ya. Tapi ini adalah la ilaha illallah. Kholisan, dengan hati yang murni min qalbihi, saking atine man. Dengan niat tulus mengucap la ilaha illallah. Au nafsihi, atau dari awake man. An Abdillah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu qala, sami itu mendengar sapa ingsun Kanjeng Nabi yaqulu, innallaha, sedene Allah taala iku layak bidu, tidak akan mencabut sapa Allah al ilma ing ilmu intizaan, dengan mencabut yanziuhu, yang mencabut sapa Allahu ing ilmu minal ibadi, saking hamba. Kata Nabi, ilmu itu tidak hilang begitu saja, tapi proses hilangnya ilmu adalah bersama hilangnya para ulama. Lakin tetapi ini yakbidu, mencabut sapa Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama'i, dengan mencabut ulama.
Sehingga dengan wafatnya kiai sepuh, wafatnya ulama, maka ilmu akan hilang karena terbawa oleh beliau-beliau. Karena itulah marilah kita sebagai santri itu mempersiapkan diri untuk mengganti mereka. Artinya dari keilmuan kita harus menyiapkan diri dengan baik. Anda masih ingat santri? Santri itu kan kalau dalam bahasa Arab itu kan hurufnya sin, apalagi terusan nun, ta, ro, ya. Nun, kalau dulu kita di pondok diajarkan, nun itu kepanjangan dari naibun anil masyayikh, orang yang mempersiapkan diri untuk mengganti para masyayikh. Itulah santri. Sehingga kita perlu belajar keras, kita perlu belajar rajin, karena kita akan mempersiapkan diri kita mengganti beliau-beliau itu. Karena kalau regenerasinya nggak mapan, maka dengan wafatnya Yai Sepuh, keilmuan kita akan hilang bersama mereka. Hatta idalam yapko, sehingga lamun sudah tidak tersisa aliman ing orang ilmu ittahoda. Kalau kemudian para ulama wafat, orang alim nggak ada, ittahoda. Mongko kemudian mengambil sopan nasu menuso ruusa'a ing pemimpin majuhalan ing orang yang bodoh. Maka kemudian yang menjadi pemimpin bukan orang yang alim, fasu'ilu kemudian ditanya sopo ruasa aftau kemudian ngasih fatwa bighairi ilmin. Maka kemudian yang jadi kiai, jadi ulamanya bukan orang yang benar-benar alim, sehingga fatwanya bighairi ilmin. Fadolu kemudian sesat sapa mereka, wa adolu lan menyesatkan. Itu yang terjadi. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qalat, nanya sapa An-Nisa'u, perempuan li Nabi maring Nabi. Suatu ketika jamaah ibu-ibu nanya ke Nabi. Ibu-ibu tadi bilang begini, ghalabana ngalahaken ing kita alaika ing atase tuan sapa rijalu, para suami. Faj'al mongko menjadikan sapa tuan lana maring kita yauman ing suatu hari minasika saking waktu tuan fawa adaha mongko kemudian janji sapa nabi huna ing emak-emak tadi ing ibu-ibu yauman ing hari tertentu lakiyahunna yang bakal nemui sapa nabi huna ing mereka fi ing dalam yaum fawa adzuhunna mongko kemudian ngasih mau idzoh sapa nabi huna ing mereka wa amarahunna lan perintah sapa nabi ing mereka. Ini Anda bisa lihat hadis yang ini, keirian ibu-ibu. Emak-emak itu bilang ke Nabi, kan Nabi, kami ini kan bagian rumah tangga. Biasanya kalah dengan suami. Suami itu lebih sering ikut pengajian Nabi, tapi kami kan enggak. Karena itulah tolong Nabi meluangkan waktu khusus untuk kami. Coba hebat banget toh. Kalau Anda alhamdulillah lah, nggak usah ada pengajian, nggak usah ada apa. Coba kalau para sahabat perempuan, yang bapak-bapak itu kan sering ketemu jenengan, lah saya kan enggak. Karena itu tolong kasih waktu khusus Nabi ngajari emak-emak, jamaah ibu-ibu. Maka Nabi kemudian memberikan waktu luang untuk khusus ibu-ibu. Makanya lan ono sapa Nabi fima ing dalem barang kola, kang ngucap sapa Nabi lahunna maring ibu-ibu tadi. Jadi pertama kita belajar dari hadis ini, kalau Anda juga nanti mungkin Anda jadi di rumah, jadi punya pengajian, maka mungkin ada sebagian ibu-ibu jamaah kita yang tidak cukup punya waktu bersama kita. Kalau mereka kemudian meminta waktu tersendiri dan Anda punya waktu, kita harus mempersiapkan untuk melayani mereka. Enak waktu ada toh yang khusus orang-orang tertentu yang karena kesibukan hanya bisa hari tertentu. Maka kita kalau belajar Nabi, kita harus meluangkan waktu untuk mereka. Itu satu yang kita bisa belajar dari hadis ini. Yang kedua adalah Nabi memberikan, biasanya ibu-ibu itu sibuk dengan anak. Anda bisa bayangkan ibu-ibu anaknya 5 setiap tahun lahir. Apalagi yang kemarin ada family, anaknya berapa itu dulu lahir? 11. Tiap tahun lahir. Kita ketemu Bunyai, setiap tahun lahir. Kalau nggak hamil pusing.
Jadi hamil itu menjadi terapi. Jadi kayak gak hamil pusing. Ini kemarin ketemu dengan family, kita tanya, Mbak, ini putra keberapa? Ini yang ke-11. Coba, hebat toh? Berarti sangat produktif. Nah, mungkin karena kesibukan ngeramut anak tadi, Nabi kemudian ngasih ngasih reward, ngasih sesuatu yang menenangkan. Nabi suatu ketika mengatakan begini, ma min kunna, orang saking kalian, sopo imratun perempuan tukot dimu, yang disibukkan salasan ing 3 min waladiha, saking anaknya, kata Nabi, kalian ibu-ibu yang disibukkan sehingga nggak sempat ibadah secara maksimal karena sibuk ngopeni anak, 3 anak, sibuk ngopeni 3 anak, ilah kana kecuali ono sopo kana laha kedue walat tadi imro'ah apa hijaban, menjadi hijab minan nari saking rokok. Jadi kata Nabi, kalian ibu-ibu yang tersibukkan dengan ngopeni anak, ngerawat anak, 3 anak, sehingga kemudian aktivitas ngaji kita mungkin menjadi tidak maksimal, maka anak-anak kecil-kecil kita itu bisa menjadi hijab kita dari neraka. Artinya ngopeni anak itu tidak kalah menarik, tidak kalah mulia. Tapi ini jangan jadi alasan ya. Ustaz, saya nggak bisa ngaji. Kenapa? Itu di rumah kerucil-kerucil banyak. Beda, Allah tahu kita itu malas atau karena alasan tertentu. Kan begitu toh? Tapi yang pasti kalau kemudian karena kesibukan kita, kemudian kita benar-benar nggak bisa melakukan sesuatu, maka kata Nabi, kesibukan kita merawat anak 3 itu akan bisa menghalangi kita dari neraka. 3, Nabi mengatakan pertama 3. Kemudian ada ibu-ibu fakolat, mongko nanya sopo imro'atun min hunda saking mereka wasa ini. Kanjeng Nabi, anak saya 3 cuma 2. Karena Nabi mengatakan wasna ini 2 juga nggak apa-apa. Arti kan kesibukan merawat anak kecil 2, tapi tidak pernah di hadis ini tidak menyebut 1, minimal 2 lah. Kesibuk kalau 1 itu kan tidak terlalu sibuk mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Karena kayak biar kita punya anak itu juga nggak sibuk-sibuk amat. Sepodo ae, anak 1 yo, 2, 3 nyatanya jalan aja kehidupan. Kalau Ustaz merasa lebih banyak anak lebih asik. Karena kita bisa mendengar satu ini nangis di sono, satu ini nangis di situ. Kalau dulu anak-anak masih kecil itu lucu-lucu. Kalau misalnya dulu ada kebiasaan kalau Kak Asa lagi apa, nangis. Kemudian kita bilang, kalau nangis ngadep ke tembok. Langsung ngadep ke tembok, nangis di sana. Kan kita menikmati, kok lucu-lucu ada kerucu-kerucu. Nanti kalau Anda punya anak akan melihat asiknya punya anak. Karena itulah mungkin ada yang punya anak 11, itu karena mungkin itu terapi. Kata Nabi, kesibukan kita orang tua merawat anak itu bisa menjadi hijab kita dari neraka. Wa fi riwayatin an Abu Hurairah radhiyallahu an lam yablughu, selama mereka belum sampai al-hissa ing dewasa. Jadi merawat anak-anak yang masih kecil sebelum mereka dewasa. Dewasa itu umur piro? Balik. Balik itu umur 9 tahun ya, SD lah. Nah, selama kita sibuk dengan mereka, insya Allah itu menjadi kafarat mungkin dari kekurangan-kekurangan kita. Baik, Al-Fatihah. Rabbana wafa'na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.